Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber dan media pembelajaran. Kami kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Sofia, saya sendiri. Yang kedua Lailatul Abyad. Yang ketiga Unjilatul Hasanah. Yang keempat Lailatul Sa'adatul Mukarramah. Di sini kita dengan mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar di SD ataupun MI. Baik, kita akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber belajar menurut para ahli. Dalam proses belajar mengajar, guru dan murid pastilah membutuhkan sumber belajar agar pembelajaran berjalan secara optimal. Sumber belajar berfungsi untuk membantu guru dan murid dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan agar murid lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan. Jika kita telah kembali, sumber media berdasarkan pemanfaatannya terbagi menjadi dua jenis ya, yakni yang pertama sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber belajar yang hanya dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu untuk mempermudah aktivitas yang bersifat formal ataupun non-formal yang memiliki tujuan tertentu. Dalam jenis ini, pembuatan sumber media dari kita sendiri, kita yang mendesain dan kita pula yang memakainya dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber-sumber yang tidak didesain untuk keperluan pembelajaran namun bisa ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Di sekitar kita banyak sekali sumber belajar jenis ini, mulai dari bahan-bahan alam, lingkungan sekitar, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Nah, cukup dari saya pengertian penjelasan klasifikasi sumber belajar menurut para ahli. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu AECT, kepanjangan dari Association of Education Communication Technology. Nah, ini telah mengklarifikasikan sumber medianya itu dibagi menjadi 6, dan diantaranya yang pertama itu ada people atau orang. Nah, subjek yang menyampaikan ini atau yang menjelaskan itu mengelola suatu informasi atau pesan dalam dunia pendidikan. Gurulah yang berperan di sini. Jadi guru yang harus berperan di sini ya. Guru menyampaikan ilmu yang luas kepada muridnya sehingga mereka menjadi orang yang paham. Jadi gurunya itu yang menyampaikan kepada muridnya sehingga muridnya itu akan paham. Terus yang kedua message, yaitu pesan, informasi, ilmu, pesan yang disampaikan dalam bentuk gagasan, arti, fakta maupun data. Nah, terus yang ketiga ada materials, yaitu bahan. Sesuatu yang sering disebut sebagai media itu bisa berupa sebuah alat seperti software ataupun dirinya sendiri. Nah, guru menyampaikan informasi itu bertujuan dengan adanya bahan pembelajaran seperti buku-buku, video, modul, majalah, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya buku saja ya, menyampaikan itu hanya bisa berupa video, modul, majalah, terus dan lain-lainnya. Terus yang keempat ada device, yaitu alat. Sesuatu berupa perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, dapat berupa proyektor, papan tulis, recorder, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagian dari namanya device atau alat ketika kita yang digunakan untuk menyampaikan pada peserta didiknya. Terus yang kelima ada teknik atau teknik. Ini langkah-langkah prosedur atau acuan yang digunakan dalam menyampaikan suatu informasi. Nah, dalam menyampaikan informasi ini itu juga perlu menggunakan orang, informasi, terus bahan, alat, dan
lingkungan di sekitarnya, seperti demonstrasi, tanya jawab, terus ada dan lain-lain gitu ya. Terus yang keenam ada situasi tempat, terus waktu juga, atau suasana yang terjadinya suatu pesan atau informasi yang dilakukan. Itu pembelajaran bisa dilakukan di dalam ruangan ataupun luar ruangan. Jadi belajarnya tidak hanya di dalam ruangan saja, juga bisa dilakukan di luar ruangan biar siswanya tidak jenuh. Nah, termasuk dengan ruang kelas, area sentra-sentra, sudut-sudut dan lain sebagainya seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis media pembelajaran. Jadi dulu istilah media pembelajaran itu belum ada. Waktu itu yang ada cuman guru dan siswanya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan ternyata memang merasa dibutuhkan sebuah alat bantu, maka muncullah yang namanya istilah media pembelajaran. Dan media pembelajaran pertama kali itu bentuknya adalah visual atau berupa gambar yang dipelopori oleh Johann Amos. Jadi dia membuat sebuah media gambar dalam pembelajaran bahasa Latin. Jadi ada tulisan, ada gambarnya. Jadi tulisan di sampingnya itu ada gambarnya. Jadi semacam itulah sejarahnya. Nah, tadi kita tahu sekilas sejarahnya. Sekarang kita ke jenis-jenis media pembelajarannya. Jadi pada umumnya itu dibagi menjadi media visual, media audio, audiovisual, dan multimedia. Yang pertama dulu tentang penjelasan media visual. Jadi media visual ini adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Misalnya adalah bentuknya media cetak. Contohnya buku, modul, jurnal itu bagian dari media cetak. Intinya yang bisa dilihat gitu ya. Kemudian bentuk model semacam globe atau media realitas alam kita. Jadi alam sekitar ini sebenarnya bisa menjadi media pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah jenis media audio. Kalau jenis media audio ini adalah yang bisa didengarkan atau melibatkan indera pendengaran. Misalnya adalah tape recorder. Kalau ini zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sudah semakin canggih lagi. Sekarang itu yang namanya radio itu juga bisa menjadi media pembelajaran juga. Banyak radio yang edukasi yang digunakan untuk media pembelajaran. CD player itu juga jenis media audio. Intinya adalah yang bisa didengarkan. Kemudian yang berikutnya adalah media audiovisual. Audiovisual ini artinya melibatkan indera audio yang tadinya pendengaran dan visual penglihatan. Jadi yang melibatkan pendengaran dan penglihatan. Misalnya film, video-video program TV. Karena program TV di era pandemi ini juga bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang cukup efektif karena lebih murah. Jadi salah satu televisi di Indonesia itu pakai yang namanya menggunakan jam-jam tertentu sebagai program pendidikan siswa-siswa di Indonesia. Itu contohnya bahwa program televisi itu bisa menjadi yang namanya media pembelajaran juga. Berikutnya adalah multimedia. Multimedia ini saya kira ini menjadi tren. Multimedia ini berarti yang melibatkan berbagai macam jenis media. Di situ secara terintegrasi itu namanya multimedia. Otomatis ini menjadi lebih canggih lagi karena
kemungkinan besar itu bisa terjadi interaksi antara siswa dengan gurunya. Nah, itu tadi secara umum media bisa dibagi menjadi media audio, visual, audiovisual, dan juga multimedia. Kemudian jika dilihat berdasarkan fisiknya itu bisa dibagi menjadi media 2 dimensi dan media pembelajaran 3 dimensi. Jadi jenis media jika dilihat dari berdasarkan fisiknya itu ada media pembelajaran 2 dimensi dan media pembelajaran 3 dimensi. 2 dimensi itu pasti sudah mengerti ya. Kalau hanya 2 dimensi saja, contohnya foto, grafik, peta, gambar, bahkan dan papan tulis juga dimensi. Kemudian kalau 3 dimensi itu contohnya adalah alam sekitar. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu 3 dimensi. Jadi berdasarkan jenis fisiknya itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Jika dibagi berdasarkan jumlah penggunaannya, jenis media pembelajaran itu ada media pembelajaran yang digunakan secara individu dan media pembelajaran yang digunakan secara kelompok. Kalau misalnya media pembelajaran yang digunakan secara individu, contohnya adalah lab bahasa. Kalau lab bahasa itu kan otomatis kita mendengarkan audionya itu hanya untuk 1 siswa, tidak untuk kelompok. Kemudian media pembelajaran penggunaan secara kelompok itu contohnya film, media proyeksi. Artinya jika digunakan bareng-bareng dengan 1 kelas, 1 kelompok itu bisa. Itu yang dimaksudkan dengan jumlah penggunaan jenis media pembelajaran jika dilihat dari jumlah penggunaannya. Tadi sudah saya sampaikan media pembelajaran individu dan media pembelajaran kelompok. Kemudian jika dilihat dari penggunaannya, jadi jenis media pembelajaran berdasarkan secara penggunaannya itu ada media tradisional dan media modern. Media tradisional itu ya masih berkaitan dengan kertas, lontar dan sebagainya. Tapi zaman sekarang itu ya kertas yang sering digunakan. Kemudian jenis media modern itu biasanya sudah diintegrasikan dengan media elektronik, misalnya komputer, handphone dan sebagainya. Oke, itu tadi tentang jenis-jenis media pembelajaran. Tapi pada umumnya pembagian media itu berdasarkan pada visual, audio, audiovisual, dan multimedia. Oke, begitu jenis-jenis media pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama berupa benda nyata. Benda nyata itu adalah alat informasi yang berupa benda atau objek yang nyata. Jadi media pembelajaran tersebut benar-benar asli, begitu ya. Contohnya seperti peta. Peta dalam pembelajaran IPA. Yang kedua yaitu berupa gambar yang diproyeksikan. Gambar suatu benda yang dibuat rata atau mendatar. Contohnya itu seperti papan tulis. Yang ketiga yaitu rekaman audio atau kaset piringan. Biasanya itu sebuah rekaman yang berisi materi dan nanti diputar kembali kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu gambar diam yang diproyeksikan. Contohnya itu seperti OHD. Ini saya punya gambarnya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini OHD, namanya overhead proyektor. Jadi ini gunanya untuk memproduksi atau memproyeksikan gambar yang ada dalam transparansi film. Saya gak pernah tahu ini ya. Terus yang selanjutnya yaitu gambar gerak yang diproyeksikan.
Contohnya seperti guru membuat video dan video itu kembali diputar saat pembelajaran berlangsung atau kepada peserta didik. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah gabungan media. Contohnya seperti mikrofilm dengan pita audio. Nah, itu tadi penjelasan tentang klasifikasi sumber dan media pembelajaran. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.